Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hardianti Eka Pratiwi. Saya dari kelas R4G dengan NPM 2018 015 00761. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang membahas tentang layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu sendiri adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien itu sendiri. Jadi dengan adanya layanan konsultasi di sini klien akan dipermudah untuk mendapatkan layanan konsultasi. Nah, layanan itu sendiri ada dua bentuk. Yang pertama biasanya disebut dengan konsultasi trading atau konsultasi tiga pihak. Nah, biasanya ini sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak yang bermasalah atau guru-guru yang menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Jadi yang kedua itu biasanya disebut dengan konsultasi proses berfokus. Jadi utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau institusi mengembangkan misinya. Jadi layanan konsultasi bisa juga disebut sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Nah, konsultasi juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih. Jadi kalau konsulti itu menghendakinya, konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan seperti di sekolah atau di kantor, tempat-tempat konsultasi bekerja, di lingkungan keluarga atau yang lain-lain. Jadi layanan konsultasi itu sendiri memiliki tujuan khusus, yaitu kemampuan konsultasi sendiri yang dimaksud yang sudah dijelaskan sebelumnya itu berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana diri atau permasalahan pihak ketiga itu sendiri. Jadi layanan konsultasi itu sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah konselor, yang kedua itu adalah konsulti, yang ketiga itu sendiri adalah pihak ketiga. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konselor. Konselor itu adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya sesuai dengan keahliannya sendiri. Konselor itu sendiri dapat melakukan berbagai jenis layanan konseling sesuai yang dibutuhkan oleh si konsulti. Kedua itu adalah konsulti. Jadi konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawab si konsulti itu sendiri. Itu tadi ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu adalah individu atau individu yang permasalahannya itu dipermasalahkan oleh si konsulti. Jadi menurut konsulti itu, kondisi permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi atau ditangani oleh si konselor. Di sini saya akan memberi contoh dari layanan konseling itu sendiri. Saya akan memberi contohnya konsulti itu sebagai guru, sedangkan pihak ketiganya itu sebagai siswa, dan pihak ketiganya itu adalah masalah belajar, hubungan guru dan siswa atau kedisiplinan siswa, seperti itu contohnya. Jadi pihak yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Jadi tanpa adanya individu yang ketiga yang lebih spesifik gitu, maka pihak itu dianggap tidak ada. Jadi layanan konsultasi itu tidak dianggap ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Misalnya seorang guru yang mengalami masalah kurang percaya diri berdiri di depan umum di kelas sehingga siswa kurang serius mengikuti pelajarannya. Contohnya seperti itu. Dalam layanan konseling itu juga ada asas. Yang pertama itu ada etika dasar konseling. Jadi etika dasar konseling itu yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Jadi yang kedua itu ada kemandirian. Kemandirian itu adalah apa yang dilakukan oleh konsultan dalam melayani KCI terhadap keputusan yang diambil oleh konsulti. Nah,
yang itu tuh sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Yang dimaksudkan itu agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dalam mengambil keputusannya. Nah, setelah asas-asas yang sudah dijelaskan tadi, dalam layanan konseling itu sendiri terdapat pendekatan, strategi, dan teknik. Jadi yang pertama itu ada pendekatan. Pendekatan itu adalah pokok antara layanan konseling perorangan atau yang biasa kita sebut adalah KP dan layanan konsultasi. Jadi pada konsultasi perorangan, penanganan masalah itu langsung dilakukan oleh konselor. Nah, sedangkan pada konsultasi penanganan ini, masalah pihak ketiga yang tadi seorang atau beberapa individu yang mengalami masalah itu dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Yang kedua, ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi, arah layanan konsultasi itu adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Seperti itu. Tapi dalam proses layanan ini seringkali materi layanan justru menuju kepada diri konsulti itu sendiri. Yang ketiga itu tadi ada teknik. Jadi teknik itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknik umum sama teknik khusus. Jadi teknik umum itu yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Jadi teknik ini tuh dimulai dari menerima konselor, mengatur posisi duduk, penstrukturan, dan yang lain-lain. Dan yang kedua itu ada teknik khusus. Teknik khusus itu sendiri dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami gitu. Selanjutnya ada strategi BMB3. Jadi sepanjang proses pelayanan konseling menerapkan strategi BMB3 dengan mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga, seperti itu. Setelah itu juga ada waktu dan tempat. Jadi sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat layanan itu sangat bergantung pada kesepakatan konselor dan konseli. Nah, kapan dimana konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan. Jadi waktu dan tempat itu bisa dilaksanakan atau diselenggarakan dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya itu ada keterkaitan. Dan keterkaitan itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama itu adalah keterkaitan jenis layanan, dan yang kedua itu adalah keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, jadi dalam keterkaitan kegiatan pendukung itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah aplikasi instrumentasi. Jadi hasil aplikasi instrumentasi itu sendiri dipergunakan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Jadi misalnya itu konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswanya, memperlakukan data tentang kegiatan belajar siswa. Kedua, itu ada himpunan data. Jadi data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi itu mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Misalnya ada data tentang IQ, hasil AUM umum, atau AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat, kesehatan, dan cita-cita. Dan yang ketiga itu ada konferensi kasus. Konferensi kasus itu sendiri diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan pendukung dan atau wewenang yang tidak sama di sekolah. Selanjutnya yang keempat itu ada kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah itu sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu untuk mendalami masalah yang ditangani oleh pembina atau komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya maksudnya. Dalam hal ini orang tua dan anggota keluarga individu yang mengalami masalah. Jadi dalam layanan konsultasi, posisi kunjungan rumah dapat dilakukan oleh konsulti sebelum berlangsungnya proses konsultasi, dapat pula dilakukan di tengah proses konsultasi yang berjalan berkelanjutan. Nah, yang kelima itu ada tampilan perpustakaan. Jadi
Tampilan perpustakaan itu diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang berkaitan dengan permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir itu ada layanan alih tangan kasus. Nah, selain alih tangan kasus, juga ada operasionalisasi layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu hendaknya itu dilakukan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Nah, jadi dalam layanan konsultasi itu sendiri harus ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut dan laporan. Jadi yang terakhir itu adalah hasil. Hasil itu sendiri akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, Siti Hardianti Eka Pratiwi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.